The film was translated and narrated by M. Dulu. Media. Ibuku tidak membencimu karena tidak punya uang. Dan menikahimu. Untuk menyelamatkanmu kamu, dia mengganti nama belakangku menjadi Wen. Dan bahkan mendirikan untukmu grup Wen. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana kau membalasnya? Dengan mencari simpanan, merebut kekuasaan, dan pembunuhan. Apakah kau dulu juga melakukan hal yang sama? Dengan mencabut ventilator ibuku, lepas. Benar begitu. Jadi membunuh seseorang. Cukup sederhana setelah semua. Apa yang ingin kau katakan? Saham grup. Pindahkan padamu. Dan kau. Kau, tolong biarkan aku pergi. Membiarkanmu pergi. Akan kupertimbangkan. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku ingin kau selalu seperti ini. Tanpa kualitas. Tanpa martabat. Sampai kau mati. Kurasa ada sesuatu yang perlu kau tahu. Ada apa? Kecelakaan mobil ibumu. Waktu itu, Kecelakaan mobil ibuku. Itu bukan kecelakaan, kan? tidak. Kau yang melakukannya. Tidak, bukan kau yang melakukannya. Yang Xiuqin yang melakukannya. Benar. Bicaralah. Ayo bicara. Wen Yuqin. Singkirkan mereka. Aku Wen Yuqin. Aku kembali. Berhenti. Dari mana para preman ini datang? Beraninya kau membuat masalah di keluarga Wen kami. Wen Yao Yao. Wen Yao Yao. Putri angkat yang Xiuqin. 21 tahun. Putus sekolah pada usia 18. Dan menjadi manja menikmati hidup mewah. Aku bicara padamu. Berpayudara besar dan tidak berotak. Aku. Kau wanita. Siapa sebenarnya kau? Aku adalah nyonya rumah ini. Siapa yang begitu lancang? Berani-beraninya menyebut dirinya nyonya keluarga Wen. Yang Xiuqin. Wen Yu King. Wen Yu King. Yang Xiuqin. Setelah lebih dari 20 tahun, kita bertemu lagi. Kamu sebenarnya masih hidup. Untuk melihatmu, aku tidak berani mati. Ibu. Ibunya Wen Yuqin. Wen Xiang. Jangan salahkan aku. Ibu. 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 The film was translated and narrated by M. Kamu Media. datang untuk membalaskan dendam ibumu. Singkatnya, aku tidak di sini untuk merawatmu di masa tuamu.
Usir mereka. Aku ingin melihat siapa yang berani. Gadis kecil, aku. Beraninya kamu memukulku. Kau berani memukul ibuku. Aku akan membunuhmu. Selamatkan aku, ibu. Gadis kecil, suruh mereka berhenti. Kau berani. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika tamparan itu mendarat, apa akibatnya? Ibu? Aku tidak terima. Mengapa kita harus pergi? Hanya karena dia ada di sini. Sepertinya aku memukul terlalu ringan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, ibu. Selamatkan aku, ibu. Wen Yuking. Villa ini milik ayahmu. Aku istrinya. Kamu tidak punya hak. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa itu milikmu? Setelah menjadi Nyonya Wen selama lebih dari 20 tahun, tiba-tiba, kau menjadi anjing liar. Apa kau takut sekarang? Saat ayahmu kembali, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Pada saat itu, kalian mengkhianati ibuku. Aku tidak lagi punya ayah. Aku Wen Sheng. Juga tidak punya putri pemberontak dan sombong sepertimu, Wen Yuking. Kau berani memperlakukan ayahmu sendiri seperti ini. Jangan lupa, nama belakangmu juga Wen. Apa kau masih ingat apa yang baru saja kau katakan? Bahwa kau tidak punya anak perempuan. 20 tahun yang lalu. Siapa itu? Yang demi uang, menelantarkan putrinya sendiri. Tidak peduli hidup atau matinya. Aku membenci 20 tahun yang lalu. Kau bahkan belum dewasa sepenuhnya. Apa yang mungkin bisa kau ingat? Aku ingat, kau dengan paksa merebut posisi dewan istrimu yang terluka parah dalam kecelakaan mobil. Aku bahkan lebih ingat bahwa kau, di depan seorang gadis berusia 5 tahun, secara pribadi mencabut selang ventilator istrimu. Ibumu pantas mati. Kalau begitu kalian semua, lebih pantas mati. Gadis kecil, kamu akan disambar petir sampai mati. Dasar anak durhaka. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku ingin kau keluar dari posisi ketua grup Wen. Yang lebih kuinginkan adalah kau membayar dengan nyawamu untuk ibuku. Tidak mungkin. Ini adalah bukti bahwa kau menghasut pengacara saat itu untuk menyusun kontrak pengalihan saham. Dan terlebih lagi, kesaksian tentang uang tutup mulut yang kau berikan kepada staf medis jika kau tidak ingin masuk penjara. Maka kau segera bersujud dan mengakui dosa-dosamu kepada ibuku. Ibu. Gadis baik. Ibu. Apa kau lihat ini? Orang yang mengkhianati dan menyakitimu saat itu. Sekarang berlutut di sini bersujud kepadamu. Usir mereka dari keluarga Wen. Putriku, aku ayahmu. Jika kau bertindak sejauh ini, itu tidak akan menguntungkan siapapun. Jangan khawatir. Aku tidak akan bertindak ekstrem. Bagaimanapun juga, besok, aku masih membutuhkanmu untuk mengalihkan kepadaku saham grup. Aku tidak mungkin membiarkanmu masuk ke grup. Wen Yuking, jika kamu tidak melepaskanku sekarang, aku berjanji, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu di masa depan. Lepaskan aku. Kamu akan mati dengan mengerikan. Tentu saja aku tidak akan melepaskanmu. Aku ingin perlahan menyiksa kalian semua. Aku ingin memastikan kau tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Siapa orang ini? Cukup sombong bukan? Apa yang kau bicarakan? Keren sekali. Dari mana gadis kecil ini berasal? Apakah ini tempat di mana kau bisa begitu saja masuk? Aku Wen Yuking putri dari mantan ketua He Jing. Wen Yuking. Aku di sini untuk bekerja.
Kau bilang begitu jadi begitu. Sejauh yang kutahu, Putri Haejing telah hilang selama 20 tahun. Meskipun kau adalah putri ketua Hai, kau tidak bisa hanya mengatakan kau masuk grup, lalu langsung masukkan. Tepat sekali, grup ini tidak mempekerjakan pemalas. Terlebih lagi, Ketua Wen saat ini mungkin tidak setuju. Dia akan setuju. Aku tidak setuju. Wen Yuking tidak memenuhi syarat untuk masuk grup. Ayah, kalau begitu katakan padaku, mengapa aku lagi tidak memenuhi syarat? Karena kamu durhaka. Putriku, aku ayahmu hanya menasihatimu untuk masuk grup berdasarkan kemampuanmu sendiri. Tapi kau The film was translated mencoba and membunuhku. narrated by M Media. Wanita Wen Yuking itu keterlaluan. Tidak hanya dia mengusir kami, tapi dia juga membuatmu mentransfer saham kepadanya di depan umum. Itu hanyalah angan-angan. Dia sekarang punya bukti di tangannya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Aku curiga bukti di tangannya palsu. Kalau tidak dia pasti sudah membongkar kami sejak lama. Lebih baik jangan memprovokasinya untuk saat ini. Kalau tidak reputasi kita akan hancur. Tidak mungkin. Kita harus membuat rencana yang sangat matang. Jangan terburu-buru. Aku punya cara. Ini hanyalah dosa yang tak terampuni terhadap surga. Grup Wen, sama sekali tidak ada orang seperti itu yang diizinkan masuk. Kalau tidak, Grup Wen akan dalam bahaya. Ya, aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Wanita kecil, kalau harus salahkan dirimu sendiri karena jati Putri Haejing. Wen Yuking, mengapa kau tidak bicara? Mungkinkah kau merencanakan sesuatu lagi? Di ujung tanduknya. Rencana apa yang mungkin bisa dia rencanakan sekarang? Waktunya tepat. Cepat, bisa diperbaiki atau tidak? Ini terinfeksi virus. Ya, ini peretas. Aku akan coba lagi. Ketua, sebelum komputer terinfeksi virus, saham perusahaan tiba-tiba anjlok. Jika tidak segera ditangani, kelompok akan menderita kerugian besar. Apel. Nah, bisakah kau memperbaikinya atau tidak? Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar mahal. Aku tidak bisa. Aku hanya tukang reparasi komputer biasa. Aku masih punya saham di perusahaan ini. Tidak boleh ada yang salah. Tidak buruk lebih lancar dari yang kubayangkan. Kau mungkin punya rencana cerdik. Tapi aku punya strategi balasan. Menginvasi grup Wen. Semudah membalik telapak tangan. Pasti grup Wen. Musuh bebuyutan yang melakukannya. Siapa lagi yang bisa menangani peretas? Kami yang besar. Grup Wen. Bahkan tidak punya tukang reparasi komputer. Sama sekali. Ketua, kami tidak tahu hal seperti ini akan terjadi. Siapapun yang menyelesaikan krisis ini, kami semua pemegang saham akan menyerahkan 5% saham kami. The film was translated 10%. and narrated by M Media. Kalau begitu, mengapa tidak? Biarkan aku mencobanya. Ini menyangkut kelangsungan hidup grup Wen. Beraninya kamu menyombongkan diri. Kau punya suami dan anak di luar. Apa Wen Xiang tahu? Apa yang membuatmu berpikir kau bisa melakukannya? Kalau begitu apa kau pikir saat ini kau punya pilihan lain? Kau adalah putri ketua. Kalau begitu kau harus lebih membantu. Aku bisa membantumu menyelesaikan krisis grup. Tapi, kau harus biarkan aku ambil alih perusahaan setelah semuanya selesai. Tidak mungkin. Grup ini milikku. Jangan pernah berpikir untuk mengancamku. Pilih dia atau pilih aku. Kalian putuskan sendiri. Namun, izinkan aku mengingatkanmu. Jika kita menunda lebih jauh, bahkan Dewa Luo Agung pun takkan bisa selamatkan grup Wen. Kau juga ingin mengkhianatiku. Ketua, dia adalah putrimu. Tidak peduli siapa di antara kalian yang mengambil posisi ini. Semuanya milik keluarga Wen. Putri mantan ketua memang tangguh. Namun,
Namun, kau hanya memegang 10% saham grup. Kau sama sekali tidak punya hak untuk mengelola grup. Kau ingin menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan. Bagaimana kalau begini? Kami akan mengaturkan untukmu posisi memperbaiki komputer. Dengan begini kau juga bisa memanfaatkan kekuatanmu. Wen Xiang, Yang Zyukin. Jangan merayakan terlalu cepat. Seorang wanita yang hanya cocok memperbaiki komputer berani mengancamku. The film was translated and narrated by Apa M yang kamu Media. tahu? Semuanya. Wanita kecil, aku memperingatkanmu. Jangan mengancamku dengan ini. Aku pasti akan membuat keluarga kalian bertiga bersatu kembali. Apa maksudmu? Wanita kecil, kau berani memukulku. Dia pasti tidak punya bukti kuat. Kalau tidak, dia pasti sudah memberitahu Wen Zheng sekarang. Lalu sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Ibu, dia hanya ingin merebut kembali grup Wen. Omong kosong, tentu saja aku tahu niatnya. Maksudku selain itu. Apalagi yang ingin dia lakukan? Ibu tidak peduli apa yang ingin dia lakukan. Tidak bisakah kita menyingkirkannya saja? Sebaiknya kau urus dia untukku. Kalau tidak, aku tidak akan punya anak perempuan tidak berguna sepertimu. Ibu, jangan khawatir. Putrimu tidak akan mengecewakanmu. Ingin merasakan wanita selain aku? Ya. Mau lari kemana? Kenapa hanya beberapa dari kalian yang datang? Beberapa dari kamu sudah cukup. Siapa yang mengirimmu? Wen Xiang atau Yang Zyukin? Tunggu sampai kau mati. Kau akan tahu. Tangkap mereka hidup-hidup. Hei, Aku sudah menerima komisiku. mereka tidak mudah dihadapi. Kakak Sisuan, Lari. kakak Musi. Kamu ternyata tahu kungfu. Kamu terluka. Biar ku balut lukamu lagi. Aku seorang dokter, aku akan pergi. Apa kamu pikir aku tidak berguna? Kamu seperti pahlawan. Apa kamu benar-benar berpikir begitu? Benarkah? Kamu sangat berani. Kalau begitu, bisakah aku dapat komisi sedikit lebih banyak? Maksudku, meskipun aku tidak sebaik mereka dalam pertarungan, aku melindungimu dengan nyawaku. Terima kasih. Kakak Musi. Kau hanya melukai jarimu. Kau tidak akan mati. Yukin, kamu baru saja bilang ada sekelompok orang hilang. Apa maksudmu dengan itu? Kamu adalah orang yang dulu yang membantu orang jahat di rumah sakit. Itu benar. Aku ayahmu, pria Wensheng. Kamu berbohong. Kamu selalu menjadi orangnya Yang Zyukin. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Karena Wen Yao Yao. Apalagi yang kau tahu? Aku juga tahu bahwa Wen Yao Yao sama sekali bukan anak kandung Yang Zyukin untukmu. Ada apa? Maksudmu, dia dan Yang Zyukin berselingkuh di belakang Wensheng.
Kalau begitu Wen Yaoyao bukan anaknya. Lalu dia anak siapa? Ini Wen Yaoyao. Atau lebih tepatnya, dia sama sekali bukan putri Yang Zyukin. Tetapi beberapa orang memperlakukannya seperti darah daging mereka sendiri. Dan bahkan menginginkan darah daging mereka sendiri. Untuk menjalani kehidupan yang superior. Tidak ragu untuk membantu orang jahat dan melakukan kejahatan keji. Diam, berhenti bicara omong kosong di sini. Karena aku sudah jatuh ke tanganmu hari ini. Lakukan sesukamu padaku. Terserah padamu. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku ingin kamu membantuku mengungkap Wan Xiang dan Yang Zyukin. Bukankah kau sudah punya semua bukti? Bukti itu belum cukup untuk menghukum mereka. Tidak heran kau ragu-ragu untuk bertindak. Sepertinya kami terlalu banyak berpikir. Kami dipermainkan olehmu gadis kecil. Selama kamu bersedia menyerah dan bersaksi di pengadilan, aku bisa mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengurangi hukumanmu beberapa tahun. Jika tidak, selama sisa hidupmu, kamu bisa lupakan soal keluar dari penjara. Karena aku berani melakukan perbuatan itu, aku tidak pernah takut. Tidakkah kamu membenci Yang Zyukin karena mempermainkanmu selama bertahun-tahun? Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menghadapi Yang Zyukin secara langsung dan kemudian membuat keputusanmu. Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih padamu atas kesempatan ini. Jangan ada yang mendekat. Tidak berguna. Kenapa membawanya ke sini? Kenapa tidak langsung membunuhnya saja? Dia punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Ada apa? Apakah Yaoyao anak kandungku? Omong kosong. Kenapa kau menanyakan ini? Jawab aku. Apakah Yaoyao anak kandungku? Siapa yang mengizinkanmu bicara begitu keras saat bicara padaku? Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Tentu saja dia milikmu. Dia berbohong. Wen Yaoyao ditemukan olehnya. Gadis kecil, diam. Katakan padaku. Lepaskan. Dia bukan anak kandungmu dan aku kan. Kau lepaskan. Kau lepaskan. Dan aku akan memberitahumu. Kau pantas dimanfaatkan. Kau sampah tak berguna. Akui bahwa kau memanfaatkanku. Apa salahnya memanfaatkanmu? Sampah sepertimu adalah sebuah kehormatan untuk dimanfaatkan olehku. Kalau tidak, kau bahkan lebih buruk dari sampah. Wen Yaoyao. Sedangkan dia, tentu saja dia bukan anak perempuanmu. Bagaimana bisa aku membiarkan sampah sepertimu menodainya? Melihatmu saja membuatku muak. Wang Kai. Dia selama ini menipumu. Dia memanfaatkanmu. Jika kamu mengaku dengan jujur, maka dia bisa dihukum. Maka kamu bisa membalas dendam padanya. Wang Kai, kau tidak akan mengkhianatiku kan? Wang Kai, jangan bodoh. Jika kamu tidak bertindak kali ini, kau takkan pernah dapat kesempatan membalikkan keadaan. Wang Kai, kau pernah bilang bahwa kau benar-benar mencintaiku. Jadi jika kau mencintaiku, kau seharusnya tahu bahwa cinta tidak meminta imbalan apapun. Dan pikirkan baik-baik. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah cukup baik padamu. Tapi sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, satu orang menderita. Lebih baik daripada dua orang menderita. Bukan? Wang Kai, jernihkan pikiranmu. Jika kamu membantuku mengungkap Yang Zyukin, bahwa dia menghasut Wen Xiang untuk membunuh ibuku dulu, aku bisa membatalkan tuntutan terhadapmu. Wang Kai, meskipun Yaoyao bukan anak kandungmu dan aku, kau sudah membesarkannya selama 21 tahun. Itu tidak berbeda dengan anak kandung. Jika sesuatu terjadi padaku juga, maka Yaoyao akan benar-benar menjadi yatim piatu. Wang Kai. Wen Yuking. Meskipun Yaoyao tidak tahu apa-apa dan telah menjebakmu, tanyakan padanya. Jika memungkinkan, bisakah kau menunjukkan belas kasihan padanya? Mustahil. Mereka yang telah menyakitiku, aku tidak akan membiarkan satupun lolos. Terutama dia. Wang Kai, kamu akan membayar harga untuk The keputusan film salah was hari ini. translated and narrated by M Media. Wen Yuking, tidakkah kau lihat
Kau tidak bisa menang lawanku. Seseorang akan selalu menanggung semua kesalahan untukku. Kamu mengakuinya. Kamu yang menghasut Wenxing dulu untuk mencabut ventilator ibuku, bukan? Kau terlalu memikirkanku. Aku tidak punya kemampuan itu. Menghasut ayahmu. Dia hanya berpura-pura bodoh untuk menangkap harimau. Dia sangat licik. Apalagi yang dia lakukan? Gadis kecil, seharusnya aku yang menginterogasimu. Apa yang ingin kamu ketahui? Masalah putraku. Bagaimana kau tahu tentang itu? Tentu saja aku menyelidikinya. Namun, aku memang pernah bertemu dengannya. Dia memang cukup merepotkan. Pantas saja, kamu dengan panik mengumpulkan kekayaan. Apalagi yang kau tahu? Aku tahu. Segalanya. Gadis kecil. Kau tahu terlalu banyak. Hanya kematian. Seperti yang diharapkan. Suamimu dan putramu adalah kelemahanmu. Selama mereka disebutkan, kamu tidak bisa tetap tenang. Saat ini, aku benar-benar tidak boleh gelisah. Kau ada di tanganku. Apa yang harus kutakutkan? Sekarang, aku akan mengirimmu pergi. Tunggu sebentar. Aku punya satu pertanyaan lagi. Kenapa kau begitu merepotkan? Kau akan mati. Apa gunanya tahu banyak? Kecelakaan mobil ibuku. Apakah itu disengaja atau kecelakaan? Kalau begitu pergilah. Dan tanyakan pada ibumu. Sakit-sakit. Lepaskan. Yang Zyukin, apa wanita tua gila itu melakukan sesuatu padamu? Seharusnya aku ikut The film denganmu. was translated Apakah Wang Kai menyerah? and narrated by Ya, dia M Media. melakukannya. Tapi dia hanya bertanggung jawab atas kejahatan tadi malam. Sedangkan untuk apa yang terjadi saat itu, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun. Aku mengecewakan ibuku. Jangan berkecil hati, mereka tidak akan lolos. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Ngomong-ngomong, bukti yang kamu miliki saat ini cukup untuk menghukum mereka. Kenapa kamu masih ragu untuk bertindak? Bukti itu masih jauh dari cukup. Apa yang aku inginkan adalah agar mereka masuk dan tidak pernah keluar. Yang paling penting, aku merasa bahwa kecelakaan mobil ibuku itu bukan kecelakaan. Kamu bisa menggunakan untuk menemukan petunjuk. Ya, Aku memang mencoba untuk meretas departemen terkait untuk mengambil informasi. Tetapi firewall mereka terlalu ketat. Jika aku memaksakan diri masuk, aku akan mengekspos diriku. Itu akan melanggar hukum. jadi, kamu sudah berusaha membuat Yang Zyukin mengakui kejahatannya secara pribadi. Sayangnya, dia hanya terlihat sedikit gila dan ekstrem. Sepertinya, kita harus mendorongnya lebih keras. Bagaimana rencanamu untuk mendorongnya? Kita butuh seseorang. Wanita itu Wan Yuking. Bagaimana dia bisa seberuntung itu? Kau terlalu impulsif. Jika Wang Kai dan Wen Yaoyao mengkhianatimu, maka kau akan menjadi dalangnya. Kau akan ditangkap dan dihukum. Mereka tidak akan berani mengkhianatiku. Jangan terlalu berpuas diri, Ini bukan kepuasan diri. Ini adalah penilaianku. karena kau begitu yakin. Lalu kenapa kau panik sekarang? Aku takut bagaimana jika Wen Yuking menguasai grup. Saat itu, jika kita ingin mengambilnya kembali, itu akan sulit. Hanya dengan dia. Dan dia pikir dia bisa mengambil kembali grup itu. Sungguh lelukon. Aku hanya berbicara tentang skenario bagaimana jika gadis itu Wan Yuking. Kali ini dia kembali karena dia ingin membalas dendam ibunya yang telah meninggal. Jika dia benar-benar mendapatkan kendali penuh atas bukti, maka kau akan berada dalam masalah besar. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Ayolah. Sudah 20 tahun. Bukti apa yang mungkin bisa dia temukan? Hanya beberapa potong itu yang kuberikan kepada staf medis saat The itu. film was translated Kesaksian tentang uang and tutup mulut. narrated by M Media. Aku bisa sepenuhnya mengatakan bahwa itu adalah kesaksian palsu. Lagi pula, tidak ada catatan transfer yang tersisa. Kau begitu yakin sekarang. Tapi dulu, kau bahkan bersujud kepada ibunya. Kau juga membuatku bersujud beberapa kali. Dalam keadaan seperti itu,
Bagaimana aku bisa memikirkan semua ini? Bagaimanapun aku tidak peduli. Aku benar-benar sedikit takut sekarang. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi padamu? Sesuatu yang tidak terduga. Apa yang akan terjadi pada anak kita? Bagaimana kalau kau mengalihkan saham perusahaan kepadaku? Dia benar. Gadis kecil, kau masih berani datang ke sini. Aku baru saja mendengar. Kamu mentransfer saham. Aku di sini untuk mengklaim bagianku dari harta keluarga. Kau bukan anak Wen Seng, putri kandung. Kenapa kau harus dapat bagian? Jangan lupa, Grup Wen didirikan oleh ibuku. Jika bukan karena ambisi serigalamu, aku akan menjadi pewaris sejati Grup Wen. Ibumu sudah meninggal. Lagi pula, perusahaan ini bernama Wen. Tentu saja itu milik Wen Shen. Menurut logikamu, aku juga bermarga Wen. Tapi tidak terlalu berlebihan bagiku untuk mewarisi harta Wen Shen, bukan? Ketika seorang putri tumbuh dewasa, dia pada akhirnya akan menikah. Seorang putri yang sudah menikah, ibarat air yang tumpah. Cepat atau lambat dia akan memakai nama keluarga suaminya. Dia tidak akan memiliki hubungan apapun dengan keluarga Wen. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa anak dalam kandungan Yang Xiuqin akan bermarga Wen? Apa maksudmu? Gadis kecil, omong kosong apa yang kau katakan sekarang? Sakit. Apakah kamu marah karena malu? Kau bicara omong kosong, lepaskan aku. Aku bicara omong kosong. Kalau tidak, aku akan membantumu mengeluarkan bukti, persetan dengan buktimu. Keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menelpon polisi sekarang juga dan memberitahu mereka kau masuk tanpa izin. Baiklah, kalau begitu panggil polisi. Aku akan menunggumu. Kau. Mengapa kamu tidak memanggil polisi? Kalau begitu aku akan mulai membuat masalah. Ketua Wen, apakah kamu tidak pernah mencurigai nyonyamu? Diam. Cukup. Hati-hati dengan anak di perutmu. Apa ini? Apa yang kamu sembunyikan? Yang Xiuqin. Apa yang kau lakukan? Suami, dengarkan aku menjelaskan. Kau pasti harus menjelaskan dirimu secara menyeluruh padaku. Aku. Kalau tidak, biar aku jelaskan untukmu. Ini semua perbuatanmu. Yang Xiuqin. Suami, aku tahu kehamilan palsu itu adalah salahku. Tapi karena aku takut kehilanganmu. Kita sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Tapi kita tidak pernah punya anak. Aku benar-benar sangat khawatir. Apa yang kau khawatirkan? Selama bertahun-tahun ini, aku sudah memberimu begitu banyak saham. Apalagi yang kau inginkan? Dia menginginkan segalanya dari keluarga Wenmu. Dia ingin mengusirmu. Karena dia punya pria lain. Apakah yang dia katakan benar? Tidak, bukan. Suami, percayalah padaku. Ini semua dibuat-buat olehnya. Untuk merusak hubungan pernikahan kita. Aku benar-benar tidak. Kesetiaanku terbukti. Ini aku punya catatan transfermu. Setiap transaksi memiliki catatan waktu yang rinci. Di mana kesetiaanmu sekarang? The film was Yang translated Xiuqin, and apa yang kau narrated lakukan by di sini? M-Media. Suami, dengarkan aku. Ini semua palsu. Percayalah padaku. Semua ini dibuat-buat oleh orang ini. Dibuat-buat untuk menipumu. Suami, Kalau begitu kau harus membuktikan ketidakbersalahanmu. aku. Dia tidak bisa membuktikannya. Bukankah kamu ingin merobeknya? Aku punya banyak lagi di sini. Yang Xiuqin. Siapa pria ini? Di mana dia? Sudah berapa lama? Kalian berdua bersama di belakangku. Suami, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku hanya punya kau. Suami, aku benar-benar tidak punya pria lain. Ini semua orang ini
Dia menjebakku. Suami, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak. Catatan transfer itu palsu. Kalau begitu putra baikmu, apakah dia juga palsu? Ibu, Li Xiangyang. kau bisa saja mentransfer uangnya padaku. Itu sudah cukup. Kenapa kau harus membuatku datang jauh-jauh ke sini? Kau membuatku ketinggalan permainanku. Siapa dua orang ini? Anak liar siapa ini? Keluar dari sini. Jangan sembarangan memanggil seseorang ibu. Ibu, apa kau sakit? Bukankah kau menyuruhku datang untuk mendapatkan uang? Diam. Yang Zyukin, anakmu sudah sebesar ini. Apalagi yang ingin kau katakan? Jadi kau keluarga Wen, orang tua bangka itu? Beraninya kau memukul ibuku. Baiklah kalau begitu. Hari ini aku akan memukulmu juga. Memukulku. Kau. Beraninya kau memukulku. Jadi kenapa kalau aku memukulmu? Hei ibuku setidaknya sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Tidak bisakah kau memberinya uang lebih banyak? Teman-temanku, semua mengejekku karena miskin. Beri lebih banyak lain kali. Kalau tidak ibuku tidak akan bisa mengangkat kepalanya di depan ayahku. Diam. Ibu, kau tidak boleh berani bicara. Aku tidak boleh bicara sekarang. Jika kau tidak bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk dibawa pulang, ayahku akan membunuhmu. Cukup. Jangan bicara sepatah kata pun lagi. Wan Xiang, apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Kau masih tahu cara merangkak kembali. Bicara. Apa yang kau lakukan akhir-akhir ini? Apa kau tahu? Berapa hari aku dan anakmu belum makan kenyang? Tepat sekali ibu. Uang yang kau bawa pulang sekarang semakin berkurang dan berkurang. Aku bahkan tidak punya uang lagi untuk membeli skin gameku. Semua orang menertawaiku. Dengarkan saja. Jika kau tidak bisa membawa uang kembali, apa gunanya kau bagiku? Nah, cepat selamatkan ibu. Jangan menghalangiku menyelamatkan rekan satu timku. Wen Yuking. Ini semua salahmu. Wen Yuking, kau gadis kecil. Karena aku tidak bisa membunuhmu, maka aku akan mengambil pria yang paling kau pedulikan. Membuatmu berharap kau mati saja. The film was translated and narrated by M Media. Halo. Yao Yao, ibu merindukanmu. Bisakah kau datang menemui ibu? Ibu, kau tidak menyalahkanku lagi. Ibu akan bertanya padamu dulu. Apakah kau membenci Wen Yuking? Tentu saja aku membencinya. Jika bukan karenanya, bagaimana mungkin keluarga kita bisa hancur? Tepat sekali. Mulai sekarang musuh kita bersama. Hanya Wen Yuking. Ibu, apa yang ingin kau lakukan? Aku akan membantumu dengan apapun. Bagus. Kau menebak dengan benar. Dia benar-benar memanfaatkanku. Kau sudah sadar. Aku bisa bekerja sama denganmu. Yang kuinginkan bukanlah kerjasama, tapi agar kau mematuhiku. Wen Yuking, jangan memaksakan keberuntunganmu. Aku memberimu kesempatan. Aku tidak membutuhkannya. Apa kau tidak ingin uang lagi? Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku ingin kau mendengarkan Yang Zyukin. Apa? Ibu? Mengapa kau memukulku lagi? Kenapa kau bersama Wen Yuking? Aku hanya mencoba membantumu. Untuk membantumu mengumpulkan beberapa informasi. Apa yang kau bantu aku selidiki? Aku dengar Wen Yuking sedang menyelidiki baru-baru ini pelaku kecelakaan mobil ibunya. Aku khawatir. Apa yang kau khawatirkan? Aku khawatir kalau kau yang menghasutnya GT. Aku memperingatkanmu. Kau sebaiknya tidak membuat tebakan liar. Kalau tidak kau akan menyesal. Ibu, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya... Berhenti bicara. Kecelakaan mobil itu hanya kecelakaan. Tidak ada yang menghasutnya. Ibu, bagaimana kau bisa begitu yakin? Apa kau tahu sesuatu? Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kau tanyakan. Aku menyuruhmu merayu Bimuzi, tuan muda keluarga Bi. Seberapa yakin kau? Ibu? Bimuzi sudah tidak menyukaiku. Lagi pula dia tahu segalanya yang kulakukan pada Wen Yuking. Jadi aku tidak bisa menjaminnya. Kau tidak berguna. Satu hal pun tidak bisa kau selesaikan.
Ibu aku pasti akan melakukan yang terbaik. Percayalah padaku. Jika kita terlibat dengan keluarga Bi, di masa depan, kita akan aman secara finansial. Tapi ibu, ada begitu banyak keluarga lain yang lebih unggul dari keluarga Bi. Mengapa kita harus memilih keluarga Bi sebagai sandaran kita? Apa yang kau tahu? Yang kuinginkan bukan hanya pendukung. Bagaimana kau mempertimbangkan masalah ini? Tidak ada ruang untuk diskusi. Kau sudah berani. Dan kau berani berbicara padaku seperti itu? Jangan lupa. Kita berada dalam masalah ini bersama. Kau sebaiknya berhati-hati. Keselamatan pribadiku, bukan urusanmu. Kaulah yang seharusnya berhati-hati. Wen Yuking saat ini masih berpegang pada masalah kecelakaan mobil ibunya. Masalah kecelakaan mobil. Jika sesuatu terjadi padaku, tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Kau sebaiknya patuh melakukan apa yang kukatakan. Suruh putramu menikahi putriku. Kau pikir ini bisa mengikatku? Aku benci diancam lebih dari apapun dalam hidupku. Halo. Kau bajingan. Tidak ada satupun dari mereka yang baik. Jika aku tidak bisa mengikatmu, maka aku akan menyeretmu bersamaku. Kematian ibuku, seperti yang kuduga, berhubungan dengan Yang Zyukin. Dan bukan hanya dia. Siapa lagi? Yang Zyukin menyuruh Wen Yaoyao untuk merayu Bi Musik. Dan barusan ditelepon, dia bilang akan membiarkan putrinya menikahi putra orang itu. Mungkinkah? Apa dia memberitahumu sesuatu? Tidak. Dia tidak mengatakan apa-apa. Yukin, jika kamu tahu sesuatu, kamu harus memberitahu kami. Kalau tidak, kami tidak bisa membantumu. Aku akan. Aku harap dugaanku salah. Kalian berdua tidak punya pekerjaan lain. Aku tahu kalian peduli padaku. Tapi aku aman sekarang. Aku khawatir Yang Zyukin akan bertindak ekstrem. Terutama kamu. Kamu selalu cepat membahayakan dirimu sendiri. Kali ini, kami tidak akan membiarkanmu mengambil risiko lagi. Tepat sekali. Kami akan mengawasimu baik-baik. Kalian berdua, sejak kapan kalian berdua menjadi begitu harmonis? Tidak pernah. Tapi tujuan kita sama. Yukin, aku tahu kemampuanku tidak sebaik milikmu. Tapi selama kamu membiarkanku tetap di sisimu, aku akan melindungimu bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Aku juga. Terima kasih kalian berdua. Bawa mereka pergi. Apa yang kamu lakukan, Yuking? Nona Wen sudah mengikuti instruksimu dan sengaja membiarkan Li Yicheng membawanya pergi. Wen Sheng. Sangat bagus. Wen San bersamaku. Dia hanyalah pria tak berguna sekarang. Mengapa kau menahannya? Memegang apa? Aku menyuruhmu datang ke sini. Singkirkan dia dari sini. Dan kau menginginkannya kembali. Itu tidak semudah itu. Wen Sheng, kau tidur dengan istriku selama 20 tahun. Pasti sangat memuaskan. Baiklah, dia sudah seperti ini. Kenapa kau masih memukulnya? Kau pengkhianat. Ingat kau istriku. Dengan Wen Sheng, kau hanyalah nyonya simpanan. Aku hanya nyonya karena kau tidak menghasilkan uang. Aku sudah mentolerirmu menjadi nyonya simpanan. Uang apa yang kubuat? Hanya menyebut uang membuatku marah. Kau mengulur waktu saat kusuruh mencari uang. Dan kau membuatku mempertaruhkan nyawaku dengan penculikan. Apa? Kalian? Ini adalah penculikan. Omong kosong. Kau pikir aku mendukungnya? Dan dibayar. Uang apa, uang apa? Uang tebusan tentu saja. 2 juta? Ayah. 20 juta. Maksudmu? Kau ingin aku membayar 20 juta untuk menebus Wen Zheng? Ada apa? Apakah orang tua ini tidak bernilai 20 juta? Bagaimanapun dia masih ketua grup WEM. Jumlah uang ini baginya. Bukankah itu hanya uang rese? Lalu, mengapa kau tidak bertanya padanya? Apakah Wen Zheng punya uang sebanyak itu? Dia benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Cepat suruh dia membawanya pergi. Aku menculiknya justru demi uang. Hei, kenapa gadis ini begitu bingung? Jadi kau tidak menjelaskannya dengan jelas padanya? Ini semua demi kebaikanmu sendiri.
Demi kebaikanku. Kurasa kau hanya tidak tega berpisah dengan barang tua ini kan? Wan Jiang dan Yang Xiuqin ini sudah hidup bersama selama lebih dari 20 tahun. Lagi pula Wen Xiang punya status lebih tinggi darimu dan kedudukan. Wanita manapun di posisinya akan enggan berpisah dengannya. Itu sifat manusia. Yi Chang, aku melakukan semua ini dengan sepenuh hati demi kebaikanmu dan putra kita. Terhadap Wen Zheng, aku tidak punya sedikit pun perasaan. Kenapa kau panik? Orang tua ini, dia hanya terlihat lebih baik darimu. Bahkan putramu berkata begitu dan kau masih tidak mau mengakuinya. Yi Chang, apa kau bodoh atau bagaimana? Tidak bisakah kau lihat gadis kecil ini sedang mencoba menabur perselisihan di antara kita? Jika hubungan kita kuat, mengapa kita harus takut perselisihan? Benar, gadis kecil, berhenti bicara omong kosong di sini. Cepat bawa dia pergi dariku. Hentikan, mari kita lihat siapa yang berani membawanya pergi. Kalau begitu aku, bagaimana jika aku tidak membayar saja? Tidak ada uang. Jika kau tidak membayar, aku akan membunuh sandera ini. Kau benar-benar akan membunuh sandera itu. Hei kau gadis bau, apa kau meremehkanku atau apa? Yi Chang, dasar bodoh. Wen Zheng tidak berharga baginya. Gadis kecil ini tidak sabar menunggu Wen Zheng mati di tangan kita. Kenapa? Bukankah dia ayah kandungnya? Aku akan menjelaskan ini padamu nanti. Sekarang segera, suruh dia membawanya pergi sekaligus. Bagaimana jika aku bilang, aku hanya tidak ingin membawanya? Jika kau tidak membayar, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Kalau begitu kalian semua bisa merawatnya di masa tuanya. Wanita keji, kau melemparkan ayahmu ke sini, apa maksudnya ini? Dia juga kekasihmu bukan? 20 tahun yang lalu, dia menopang keluarga kalian bertiga. Sekarang kalian adalah keluarga bertiga. Jadi dukunglah dia, mimpi saja. Mimpi saja. Pasangan sah benar-benar punya pemahaman diam-diam. Kau benar-benar akan membuatku mati karena marah. Dia hidup. Lihat. Kau bahkan membuat pasien pendarahan otak ini marah sampai berbicara. Sial, dia kena stroke tapi pikirannya tidak kacau. Yang Xiuqin, aku memperlakukanmu dengan tulus selama bertahun-tahun ini dengan sia-sia. Namun kau begitu tidak manusiawi. Jangan bicara padaku tentang ketulusan. Para rubah kecil yang kau temukan di luar itu, jangan kira aku tidak tahu tentang mereka. Kau nanti. Aku membayar mereka semua dan mengusir mereka. Dan beberapa yang tidak menginginkan uang maupun nyawa mereka. Aku mengabulkan keinginan mereka. Sungguh dosa. Dosa? Kau melakukan dosa. Belum cukupkah dosa yang kau lakukan, wanita di depanmu ini? Bukankah dia kembali untuk menuntut nyawamu? Jangan semua melihatku. Hei, bukankah aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku ingin mengampuni nyawanya? Kalianlah yang membawanya kembali. Lalu, mengapa tidak saja memenuhi keinginanmu? Jalang, apa kau tidak takut aku akan membuang Wen Zheng ke padang gurun dan membiarkannya bertahan hidup sendiri? Kau berani. Aku tidak bisa cukup cepat menjauh dari Wen Zheng. Dan kau masih menculik. Kau benar-benar seseorang yang tidak mampu meraih kesuksesan. Tapi mampu merusak segalanya, dasar bodoh. Kau, wanita keji. Kau berani memukulku. Ini benar-benar dosa. Orang tua, biarkan aku mewawancaraimu. Bagaimana kau bisa jatuh cinta pada ibuku? Kalau begitu biarkan aku bertanya pertanyaan yang berbeda. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kau membunuhku. Kau membunuhku. Wanita keji. Di mana kamu terluka? Kamu baik-baik saja. Biar aku periksa. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Lalu kenapa kamu memanggil ambulans? Pergi begitu saja. Aku tidak memanggil ambulans untuk mereka. Ayo pergi. Ibu. Jangan khawatir. Tunggu sebentar lagi. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Aku hanya ingin memastikan. Aku ingin menunggu sampai mereka tidak bisa pulih lagi. The film was translated Bibi Song. and narrated by M Media. Yuking, kenapa kau menangis? Tidak.
Aku tidak menangis. Kalau begitu, Bibi Song, aku merindukanmu. Anak bodoh. Jika kau merindukan Bibi Song, maka kembalilah saja. Bukannya kamu tidak punya kunci rumah. Besok aku akan minta kakakmu Zishuan mengantarmu pulang. Bibi akan membuatkanmu pangsit. Aku ingin makan yang isi daging sapi. Itu tidak bisa. Kamu alergi daging sapi. Bibi akan membuatkanmu yang isi daging babi. Ibu, aku mau makan yang isi domba. Baiklah, yang isi daging domba, yang isi daging babi. Aku janji kalian semua akan bisa makan. Yuking. Ini, bisakah kamu membiarkan pengawalmu kembali? Aneh rasanya mereka mengikutiku setiap hari. Lagi pula, bahaya apa yang bisa menimpa Bibi? Anggap saja mereka tidak ada. Ibu, biar aku beritahu. Kalau aku tidak menghentikannya, Yuking berencana memberimu seluruh perusahaan untuk melindungimu. Dia sangat takut kamu seorang wanita tua akan diculik. Bagaimana anak ini bisa bicara seperti itu? Lihat ini. 4 orang ini sudah cukup. Jika terlalu banyak orang, aku tidak akan bisa mengatur makanannya. 4. 4. Nona muda Wen. Halo. Ibu. Bibi Song. Ibu lari. Lawan balik cepat. Siapa sebenarnya yang mengirimmu? Nona muda Wade sangat pintar. Aku bahkan belum mengungkapkan identitasku. Jangan banyak omong kosong. Apa syarat untuk membebaskannya? Pesan dari majikan adalah, jangan terus memikirkan kecelakaan mobil ibumu. Kalau tidak, kau bahkan akan kehilangan Bibi Son yang membesarkanmu selama 20 tahun. Juga hilang. Aku akan bertanya lagi. Orang siapa sebenarnya kau ini? Aku bukan orang siapa-siapa. Aku hanya melakukan sesuatu demi uang. Kesepakatan sekali jalan. Pesan sudah disampaikan kepadamu. Mengenai bagaimana kau memutuskan, itu terserah padamu. Aku memperingatkanmu, jika kamu berani menyakiti ibuku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Baiklah. Aku akan menunggumu. Wen Yuking, kau harus memberiku jawaban. Apakah kau setuju atau tidak? Aku setuju dengan syaratmu. Selama kau tidak melukai Bibi Song, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Bagaimana? Sudah kamu cari tahu? Mereka, tidak ada satupun dari mereka yang akan lolos. Anggap saja sebagai kecelakaan jatuh. Dia belum sepenuhnya mati. Kamu, bukankah kamu bilang akan melepaskanku? Pada titik ini, aku tidak takut untuk memberitahumu yang sebenarnya. Majikan berkata, bahkan jika Nona Wen tidak mengejarnya, kau tetap tidak bisa hidup. Kenapa? Kenapa banyak pertanyaan? Kami menerima uang orang dan menghilangkan masalah bagi mereka. Bibi, maafkan aku. Berhenti. Pernahkah kau berpikir, jika kau membunuh Bibi Song, aku akan tetap melanjutkan penyelidikan. Penyebab kematian ibuku, tidak hanya usahamu hari ini akan sia-sia. Tapi kau juga akan membuat musuh lain. Apa yang ingin kau capai? Bos, apa yang dia katakan masuk akal. Logikanya masuk akal. Tapi itu masalah majikan, bukan masalah kita. Kamu baik-baik saja. Bibi Song. Yuking. Kamu harus demi ibumu mencari keadilan. Ibu. Ibu. Bibi Song. Bibi Song. Ibu. Kau mau bicara atau tidak? Tenanglah. Bagaimana kau berharap aku bisa tenang? Bibi Song ada di tempat tidur, dan dia belum bangun. Lepaskan aku. Dia orang yang sulit dihadapi. Tidak peduli seberapa banyak kamu memukulinya, dia tidak akan bicara. Kalau begitu aku akan memukulinya sampai mati. Jika dia mati, petunjuknya benar-benar akan hilang. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jangan sakiti dia. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Siapa majikanmu? Yang ku tahu hanyalah dia seorang
Seorang wanita. Yang Zyukin. Kau lagi. Kau bisa bertindak sekarang. Bajingan. Penculikan dan pembunuhan. Kamu menuduhku juga. The film was translated and Halo. narrated by M Halo. Media. Karena kamu begitu tidak berperasaan. Jangan salahkan aku jika aku berjuang sampai mati. Ibu, tolong minum air dulu. Tenangkan dirimu. Ibu, ini, aku tidak akan mengganggumu lagi kalau begitu. Berhenti. Apakah kamu berhasil berhubungan dengan Bimuzi? Ibu, Bimuzi sekarang sudah tidak terlalu membenciku lagi. Ngomong-ngomong, dia baru saja mengajakku keluar untuk makan camilan larut malam. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku pergi sekarang, Ibu. Istri. Rendam kaki. Kenapa kamu marah lagi? Memang kamu mengkhianatiku. Tapi itu pengkhianatan yang baik. Kalau tidak, aku tidak akan tahu bagaimana cara mengungkap orang itu kepada Wen Yuking. Siapa orang itu? Seorang pria dari bertahun-tahun yang lalu. Aku sudah menemukan nomor teleponnya. Teleponlah, telepon. Setelah kau tersambung, ingatlah untuk mencoba mengulur waktu untukku. Aku apa yang bisa kukatakan? Aku tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku benar-benar. Aku tepat di sisimu. Kenapa kamu tidak datang padaku? Mari kita mulai. Mengapa tidak ada yang menjawab? Halo. Aku teman yang Zyukin. Aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu. Mari kita diskusikan. Di mana kamu? Aku akan datang mencarimu. Masalah kecelakaan mobil Ibu Wen Yuking. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Wen Yuking sekarang tidak melepaskan masalah ini. Yang Zyukin khawatir. Khawatir kamu akan ketahuan. Bagaimana bisa ada di sana? Apakah dia juga menebaknya? Halo, Karena sudah begini, aku tidak akan bersembunyi lagi. Mari kita bertemu. kamu akhirnya mengakuinya. Masalah ini rumit untuk dijelaskan. Saat kita bertemu, aku akan menjelaskannya padamu. Di mana kita harus bertemu? Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Tapi kamu harus datang sendiri. Aku akan pergi bersamamu. Yuking, kamu tidak bisa pergi. Jangan khawatir. Aku belum siap pergi. Benarkah? Benarkah? Kalau begitu bersumpahlah. Jika kamu keluar sekarang, itu bukan untuk melepaskan diri dari kami. Untuk pergi mencarinya. Aku bersumpah. Aku tidak berpikir untuk meninggalkanmu. Karena kamu tidak mau pergi. Kalau begitu aku akan pergi duluan. Bimuzi bertingkah aneh. Kamu juga bertingkah aneh. Tempat pertemuannya adalah rumah lama Bimusi. Dan ini memang rumah Bimusi. Sepertinya orang itu pasti ayahnya tanpa keraguan. Kakak Sisuan. Dia dan aku mungkin benar-benar tidak ditakdirkan untuk berteman. Kau akhirnya pulang. Kecelakaan mobil Ibu Wen Yuking saat itu. Apa ada hubungannya denganmu? Kau adalah putraku. Namun kau juga mencurigaiku. Jika itu bukan kamu,
Lalu kenapa kamu tidak secara terbuka dan jujur menceritakan kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu? Kenapa kamu masih perlu bertemu Wen Yuking sendirian? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Lantan, siapa yang mengizinkanmu? Begitukah caramu berbicara dengan orang yang lebih tua? Kalau begitu kamu harus memberi contoh sebagai orang yang lebih tua. Meskipun kecelakaan mobil itu tidak ada hubungannya denganku, aku harus mengakui. Aku juga menyembunyikan sesuatu. Itulah mengapa aku ingin memberikan kompensasi tertentu atas kerugian yang disebabkan pada Wen Yuking. Bagaimana kamu berniat untuk memberi kompensasi? Kompensasi ini juga yang kau inginkan. Apa maksudmu? Maksud Tuan Bi adalah keluarga Wen dan keluarga Bi akan memiliki aliansi pernikahan komersial. Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Terlebih lagi, kecelakaan mobil itu bukan penyebab kematian langsung ibuku. Kematian langsung. Pelaku sebenarnya masih Wen Xiang. Apa kamu bersedia melepaskan kebencianmu? Aku bahkan tak memusnahkan Wen Xiang sepenuhnya. Jadi apalagi yang harus dilepaskan? Apa kamu pernah benar-benar mencintaiku? Ayahmu dan Wen Xiang The adalah film was mitra bisnis. translated and narrated by M Aliansi Media. pernikahan ini adalah persatuan yang kuat. Selama uangnya ada, ketulusan tidak penting. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apa kamu pernah benar-benar mencintaiku? Apakah pertanyaan ini penting? Itu sangat penting. Aku berjanji kepada seseorang dari grup Wen bahwa dalam 2 bulan, keuntungan grup Wen harus meningkat 10%. Jika aku tidak bisa mencapainya, aku akan kehilangan hak untuk mengelola grup Wen. Jadi pertanyaanmu tidak penting. Ini adalah yang dibutuhkan untuk mencapai hal-hal besar. Aku mengerti. Jadi, apakah kamu akan setuju? Tidak peduli keputusan apa yang kamu buat. Aku akan tetap di sisimu dan mendukungmu. Terima kasih, Kakak Musi. Maafkan aku, Kakak Musi. Aku bahkan tidak tahu apakah aku pernah benar-benar mencintaimu. Sekarang, mari kita bicara. Apa yang ingin kau ketahui? Dulu, siapa sebenarnya yang menghasutmu? Wen Xiang? Atau Yang Zyukin? Mereka mencoba melukaimu berulang kali. Mengapa kau masih membiarkan mereka pergi? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja itu ada hubungannya denganku. Jika kedua orang itu masuk penjara, kecurigaanku akan terhapus. Apakah kamu tidak takut mereka akan menyeretmu bersama mereka? Kata-kata saja bukan bukti. Dia hanya tidak menemaniku memilih gaun. Tapi mengapa? Hatiku sakit. Dia belum tiba. Ini hanya pertunangan. Ini hanya formalitas. Itu tidak begitu penting. Dia seharusnya benar-benar melakukan sesuatu untukmu. Sebenarnya, dia sudah melakukan cukup banyak. Sama sepertimu, Kakak Sisuan. Kamu selalu berada di sisiku. Memberiku rasa aman terbesar. The film Apakah was kamu demi dia translated menyerah and mencari narrated pelakunya? by M Media. Aku tidak tahu apakah ini untuknya. Keraguanmu barusan sudah cukup menunjukkan perasaanmu yang sebenarnya. Kakak Sisuan. Aku tidak membutuhkanmu melakukan apapun. Aku hanya ingin kamu aman dan bahagia. Apakah Bimusi pantas untuk Wen Yuking? Apa urusanmu ikut campur dalam masalahku dengan Yukin? Jika kamu tidak sanggup menanggung tanggung jawab berat merawatnya, maka biarkan aku yang melakukannya. Jangan lupa kamu adalah kakaknya. Kakak tapi tak bisa ikut campur. Bahkan jika kamu adalah kakaknya, jangan melampaui batasmu. Apakah aku hanya harus melihat dia disiksa olehmu sampai dia berharap mati saja? Dia bahkan tidak menyukaiku. Jadi dari mana kerugiannya akan datang? Menyukai seseorang tidak selalu harus diucapkan dengan lantang. Kau, lukamu, siapa yang melakukan ini? Ayah, kau mengkhawatirkanku. Omong kosong. Aku ayahmu. Mungkinkah kekhawatiranku padamu palsu? Senang rasanya diperhatikan oleh keluarga. Nah, apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan? Ayah, sejak kecelakaan mobil ibu Wen Yuking, dia kehilangan perhatian keluarganya. Dia adalah korban yang sebenarnya.
Lebih dari 20 tahun telah berlalu sejak itu. Apakah kita masih membutuhkan kebenaran? Ini adalah penghormatan bagi almarhum. Begitu kebenaran terungkap. Aku takut. Kau mungkin juga kehilangan keluarga. Seseorang harus terbuka dan jujur. Ayah itu yang kau ajarkan padaku. Nah, kau benar-benar menyukai gadis dari keluarga Wen itu, bukan? Ayah, apa yang akan kau lakukan? Nah, jangan khawatir. Entah itu untukmu, atau untuk grup B kita. Persatuan kalian adalah pengaturan terbaik. Grup B dan Grup Wen bekerja sama. Ini untuk menelan seluruh kota Longtua. Ketua B, kami akan sangat membutuhkan bantuan Anda di masa depan. Bukan apa-apa. Kalau ada uang, sudah sepantasnya semua orang mendapatkannya bersama-sama. Tidak peduli apapun masa depan kita. Perasaanku padamu akan selalu tetap sama. Bi Wanchang, aku tidak menyangka bahwa setelah 20 tahun, pertama kali kita bertemu, akan berada dalam pertentangan langsung. Kamu harus menjelaskan. Aku tidak perlu menjelaskan apa-apa. Sepertinya kamu sudah terlalu nyaman di posisimu yang tinggi, bertindak tanpa mempedulikan hukum, bahkan tidak menganggap serius ancamanku. Itu karena kemampuanmu tidak cukup untuk mengancamku. Jika kamu tidak mengambil uangku waktu itu, sebagai modal awal untuk pengembangan, tidak akan ada grup di hari ini. Kau baru saja mengatakannya. Itu dulu. Kau tahu betul bahwa sekarang tidak sama dengan dulu. Kamu. Baiklah. Kalau begitu demi uang yang kuberikan padamu waktu itu, bantu aku bangkit kembali. Katakan padaku, bagaimana kau ingin aku membantumu? Awalnya, aku ingin menikahkan putriku Wen Yaoya dengan putramu. Dengan begitu, sisa hidupku akan terjamin. Tapi sekarang, aku ingin saham perusahaanmu. Kalau tidak, aku akan mengungkap kebenaran tentang kamu. Nada bicaramu cukup berani. Bi Wanchang, apakah kamu memaksaku untuk bertarung sampai akhir? Bertarung sampai mati. Bahkan jika itu pertarungan sampai mati, kaulah yang akan mati. Bi Wanchang, dasar bajingan. Bi Wanchang, aku tidak akan melepaskanmu. Pelaku sebenarnya sudah lama meninggal. Dan kau masih ingin menggunakan ini untuk mengancamku. Ada apa? Bi Wanchang berkata bahwa pelaku kecelakaan mobil itu sudah meninggal. Mati. Aku awalnya mengira itu hanya kecelakaan mobil biasa. Tapi itu lebih rumit dari yang kubayangkan. Kebenaran mungkin lebih rumit dari yang kau kira. Ini. Kau seharusnya bisa menggunakannya. Kakak Musi. Akankah kamu membenciku? Aku tidak tahu. Meskipun ini adalah tanggung jawab yang harus dia pikul. Tapi dia, bagaimanapun juga ayahku. Aku pikir aku seharusnya tidak mempersulitmu. Hanya saja, aku mungkin tidak bisa benar-benar memaafkan. Aku tahu permintaan maaf tidak ada gunanya. Tapi aku tetap ingin mengatakan sesuatu padamu atas namanya. Aku minta maaf. Yuking. Jika aku bisa membujuknya untuk secara sukarela bertanggung jawab, akankah kau memaafkannya? Bos? Ya. Jalan. Katakan padaku, di mana kamu menyembunyikan istriku? Ya, di mana kamu menyembunyikan ibuku? Kita kehabisan uang. Setiap kali aku melihat kalian berdua, aku benar-benar merasa bahwa Yang Zyukin adalah orang yang menyedihkan. Apa maksudmu dengan itu? Tidak ada apa-apa. Jika tidak ada apa-apa, cepat kembalikan ibuku. Ibumu. Dia tidak bersamaku. Apa? Istriku tidak bersamamu. Istrimu. Mengapa dia bersamaku? Sejak dia bilang terakhir kali bahwa dia akan mencarimu, dia tidak pernah kembali. Jika kamu tidak menyembunyikannya, di mana lagi dia bisa berada? Kalau begitu kalian berdua harus pergi mencari orang itu. Siapa? Tuan Bi, aku salah. Maafkan aku. Maafkan aku salah. Nenek tua busuk ini, jika kamu ingin membunuh atau menyiksaku, lakukan sesukamu. Aku janji aku bahkan tidak akan kentut. Aku juga janji tidak akan kentut. Mereka benar-benar ayah dan anak kandung. Kalian berdua bajingan tidak tahu berterima kasih. Nenek tua busuk diamlah.
Jika bukan, karena kamu menyebabkan kekacauan ini, apakah kita akan dipukuli seperti ini? Ibu berhenti bicara saja. Jangan sakiti kami lagi. Bagaimana bisa aku berakhir dengan kalian berdua tuan yang tidak tahu berterima kasih? Yan Sukin. Selama kau bisa mengendalikan mulut kotormu, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kalau tidak, nasib mereka berdua sama seperti Ibu Wen Yuking. Bi Wencheng. Dasar bajingan. Tuan Bi, kamu tidak bisa melakukan ini. Tuan Bi, aku janji. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan wanita sialan ini. Sama sekali tidak ada hubungan. Aku memutuskan hubungan. Kamu tidak bisa menggunakan nyawaku untuk membungkamnya. Tuan Bi, aku juga tidak bisa disakiti. Aku juga janji, aku sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Ibu, cepat beritahu Tuan Bi, bahwa tidak ada hubungan di antara kita. Aku hanya bonus dari isi ulang ponselmu. Baiklah. Bi Wencheng, aku berjanji padamu. Aku pasti tidak akan bicara sembarangan. Sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Ya. Aku sudah mengatakan semuanya. Yan Sukin. Aku memberimu jalan keluar. Tapi kau memotong jalan mundurnya. Kau benar-benar hebat. The film was translated and narrated by M Media. Kalau begitu, bagaimana kalau aku memberimu pilihan lain? Bagaimana? Wen Yukin. Kau menghasut Yan Sukin. Kalau begitu kamu, apakah kamu puas sekarang? Wen Yukin, dengan melakukan ini, apa kau tidak takut kakak Muji akan membencimu? Oleh karena itu, aku di sini untuk membujukmu menyerah. Tidak akan pernah. Pondasi yang kubangun dengan susah payah ini, aku sama sekali tidak akan membiarkannya hancur begitu saja. Kekayaan yang diperoleh melalui cara tidak halal, ditakdirkan tidak akan bertahan. Wen Yukin, cukup pejam. Aku awalnya bermaksud agar keluarga Bi dan keluarga Wen menikah untuk mengendalikanmu. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kau akan sama sekali mengabaikan kepentingan keluarga Wenmu. Ada 100 cara untuk menyelamatkan perusahaan. Namun kamu bersikeras memilih pernikahan komersial seperti ini. Sayang sekali kamu sudah terlibat dalam dunia bisnis selama bertahun-tahun. Namun kamu akan mempertaruhkan segalanya pada ini. Benar-benar konyol. Cukup. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki Yang Sukin sebagai saksi, kau bisa melakukan apa saja padaku. Akan kuberitahu yang sebenarnya. Aku pada dasarnya tidak tersentuh. Apakah kamu menyiratkan bahwa pengemudi tabrak lari yang sebenarnya sudah meninggal tidak meninggalkan bukti? Begitukah? Bagaimana kau tahu? Aku sudah tahu sejak awal. Apa ini? Apa gunanya bagimu mengetahui semua ini? Kebenarannya jauh lebih dari sekadar ini. Kalau begitu kau sangat meremehkanku. Yang ingin ku tahu, jauh lebih banyak dari ini saja. Apa yang sedang kau lakukan sekarang? Bi Wencheng, kau tidak percaya pada siapapun yang berubah pikiran. Tapi kau seharusnya lebih tidak percaya. Mesin-mesin ini yang bisa dimanipulasi oleh siapa saja. Bu Wencheng ketua grup menyewa pembunuh 20 tahun yang lalu untuk mendapatkan keuntungan haram dan menipu putri korban untuk menikah dengannya. Kakak Musi, apa kau membenciku sampai mati sekarang? Maafkan aku. Yukin, kamu harus hati-hati sekarang. Bu Wencheng hilang. Orang-orang kami belum menemukannya. Tidak apa-apa, dia akan kembali. Kamu ingin membahayakan dirimu lagi. Jangan khawatir kakak Sisuan. Sekarang, aku tidak perlu membahayakan diriku sendiri. Sebaiknya memang begitu. Kalau tidak, jika Bibi Song tahu dia akan memarahiku sampai mati. Dengan kaburnya Bi Wencheng, kesalahannya kini terbukti. Kita hanya perlu menambahkan lebih banyak minyak ke api. Dan dia tidak akan pernah bisa pulih. Lalu, bagaimana rencanamu menjelaskannya padanya? Bagaimanapun, karena Bu Wencheng tindakannya dibatasi, dan dia mengalami masa sulit. Aku tidak tahu. Bagaimanapun juga, kehancuran keluarga Bi juga disebabkan olehku. Tidak ada penjelasan yang akan membantu. The film was translated and Yukin, narrated by M Aku tidak Media. ingin membencimu. Tapi kau dan aku mungkin tidak punya masa depan bersama.
Ayah, kemana saja kau beberapa hari ini? Jangan khawatirkan itu. Beri aku sejumlah uang. Aku harus bersembunyi. Ayah, jangan bersembunyi lagi. Serahkan dirimu. Aku tidak akan menyerahkan diri. Menyerahkan diri berarti mengakui kesalahan. Ayah, apa kau belum mengerti? Kau sekarang melarikan diri dari keadilan. Bisakah kau menyalahkanku untuk ini? Ini semua salah gadis sialan itu. Kalau tahu begitu aku juga akan menyingkirkannya. Jangan terlalu delusional lagi. Semua yang kulakukan, bukankah itu semua agar kau bisa hidup? Kehidupan orang kelas atas. Aku tidak butuh itu. Aku tidak salah. Aku lebih suka menjadi anak dari keluarga biasa. Itu karena aku tidak pernah membiarkanmu menderita. Kau sama sekali tidak mengerti. Apa perbedaan sebenarnya antara kemiskinan dan kekayaan? Aku memberitahumu. Berikan uangnya. Aku memberitahumu. Aku tidak akan menyerahkan diri bagaimanapun juga. Ayah, Ikuti dia, jangan biarkan dia lari. Jika perlu tangkap dia langsung. Ini akhirnya mendekati akhir. Wan Xiang, apa kau tidak lelah berpura-pura? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kecelakaan mobil ibuku waktu itu. Apa itu disebabkan olehmu? Omong kosong. Itu adalah Yang Zyukin. Yang menyewa pembunuh. Lalu siapa yang membimbingnya untuk menyewa pembunuh? Wanita sepertinya. Secara inheren memiliki hati yang jahat. Apakah dia butuh seseorang untuk membimbingnya? Jangan lupa. Saat itu dia. Waktu itu, dia yang membuatmu mencabut respirator ibuku. Benar. Sudah berapa kali aku memberitahumu. Kamu masih muda saat itu. Dan ingatanmu keliru. Respirator ibumu ditarik sendiri olehnya. Dia melakukannya agar tidak melibatkanmu. Baiklah. Teruslah mengarang cerita. Percaya atau tidak, bagaimanapun juga, jangan gunakan ini untuk menjebakku. Lihat sendiri. Ini dari komputer Biwenceng. Mengenai kalian bertiga termasuk kau dan Yang Zyukin masalah. Bukti kejahatan. Bagaimana ini mungkin? Kamu bodoh. Siapa yang kamu sebut idiot? Yang Zyukin, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu bilang ingin mengaku padaku? Gadis murahan. Dasar gadis murahan kamu lagi. Sama seperti ibumu yang sudah meninggal. Selalu bermain trik baru. Jangan menghina ibuku. Jadi kenapa kalau aku menghinanya? Padahal dia jelas tahu Wen Sang tidak menyukainya. Dia masih berpegang pada posisinya dan tidak mau pergi. Membuatku menjadi simpanan selama beberapa tahun. Kau pelacur tak tahu malu. Namun kau dengan berani berdiri di sini menuduh. Istri sah, apa kau tidak punya malu? Tidak masalah apakah aku simpanan atau bukan. Aku bisa membuat pria rela memberiku uang dan membayar tagihan. Itu kemampuanku. Ya memang. Kau memang mampu. Hanya saja beberapa pria sangat bodoh. Tidak hanya itu. Mereka mendukung kekasih yang berbagi ranjang, tapi tidak berbagi impian mereka. Tapi mereka juga membantu mendukung suami dan putra kekasih itu. Betapa murah hati. Tidakkah kau setuju? Wan Xiang. Cukup. Kalian semua diam. Kalian para wanita. Tidak ada satupun dari kalian yang baik. Kalian semua pantas mati. Jadi, kau akan mencabut ventilator ibuku kan? Yang Zyukin yang melakukan itu. Kau akhirnya mengatakannya. Kamu jelas-jelas mencabutnya sendiri, Wen Seng. Dan kamu masih memfitnahku. Aku akan mencekikmu. Dalang kau. Kamu telah menipuku selama lebih dari 20 tahun. Menipuku untuk membantumu. Mendukung suamimu. Menipuku untuk membantumu. Membesarkan anakmu. Dalang kau. Kamu pantas mati. Wan Xiang, jadi kau tidak sakit sama sekali. Kakak Sisuan. Seperti yang diharapkan dari seorang dokter. Dia melihatnya sekilas waktu itu. Bahwa penyakitnya dipalsukan. Dia mungkin berpikir, memalsukan penyakit bisa membantunya lolos dari hukuman. Wan Seng. Baiklah. Jangan bertengkar lagi. Belum terlambat untuk bertengkar setelah orang lain tiba. Menunggu siapa? Menunggu siapa? Menunggu orang lain selain kalian semua. Bi Wencheng. Biwenchan. Betapa hebatnya pemahaman diam-diam. Aku tidak bisa melihatnya. Memberimu kesempatan untuk bersatu kembali. Kau harus menghargainya. Aku mengkhianatinya. Untuk menjadi saksi bagimu. Dia akan membunuhku. Kamu jadi saksi untuknya. Aku menjadi saksi yang mengungkap kejahatan Bi Wencheng.
Terutama, beberapa detail mengenai kecelakaan mobil Ibu Yukin saat itu. Dan bukti-bukti rinci. Bukti dari komputer Bi Wencheng ini tidak cukup untuk menghukumnya atas kejahatan besar. Benar. Niat Yuking adalah melakukan semuanya sekaligus. Ya. Orang jahat seharusnya tidak punya kesempatan untuk bangkit lagi. Kalau begitu saksi ini, lebih baik aku yang mengambil alih. Kenapa? Tidak bisa Yang Zyukin. Karena dia adalah dalangnya. Kamu menjebakku lagi. Aku bukan dalangnya kamu. Itu tidak benar. Wen Yuking, kamu tidak akan melepaskan kami kan? Termasuk Bi Wencheng. Bukti juga direkayasa olehmu. Apakah itu dibuat-buat atau tidak? Panggil pihak-pihak terkait untuk memverifikasi, maka kita akan tahu. Kakak Sisuan, sudah waktunya untuk membiarkan mereka masuk. Mereka sudah di sini. Pantas saja aku tidak bisa menemukanmu dimanapun. Kalian semua lari ke sini untuk bersembunyi dan mencari kedamaian. Bi Wencheng, Wencheng. Tidak mudah. Kita akhirnya bertemu lagi. Ketua Biku yang agung. Kamu akhirnya datang mencariku atas inisiatifmu sendiri. Wencheng, ketika kamu mengatakan itu, kamu terlalu menjaga jarak. Dulu aku mencarimu berulang kali. Tapi kamu tidak mau menemuiku. Sekarang, kamu sudah menjadi anjing tanpa rumah. Jadi, sekarang kamu ingat untuk datang mencariku. Wencheng, apa menurutmu aku datang mencarimu hari ini untuk Wenter dan bernostalgia? Dan kau, Yang Zyukin, hari ini aku di sini untuk menyelesaikan masalah denganmu. Menyelesaikan masalah. Kau urus urusanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kau bilang itu tidak ada hubungannya denganmu dan memang tidak ada. Jika aku tidak menjelaskan semuanya hari ini, tidak ada di antara kita yang akan bisa keluar dari pintu ini. Nona Wen, apa menurutmu aku benar? Tepat sekali. Sudah 20 tahun. Sudah waktunya untuk sebuah kesimpulan. Wen Yuking, kamu telah menunggu kami dengan pahit selama 20 tahun, tanpa membongkar kami. Hanya untuk hari ini. Tidakkah menurutmu ini lebih menarik? Apa kau tidak takut kami akan kabur? Kalian semua adalah orang-orang yang serakah tak terpuaskan. Jika ada sedikit saja kesempatan, kau tidak akan melepaskannya. Penyesalan terbesarku adalah mengapa aku tidak membunuhmu saat itu. Jadi kau mengakuinya bahwa kau menghasut Wensheng waktu itu untuk mencabut ventilator ibuku, benarkah? Dibandingkan dengan Wensheng yang merusak mobil ibumu, menyebabkan remblang dan kecelakaan mobil. Dia bahkan lebih lisik. Itu juga dia yang menyuap Bi Wencheng, menyewa pembunuh, dan menyebabkan kecelakaan mobil. Jadi kematian ibumu adalah konspirasi antara mereka berdua. Aku menyewa seorang pembunuh. Sungguh bukan. Pembunuh yang kusewa. Bukankah dia diperkenalkan olehmu? Jadi, kau adalah orang yang punya rencana terencana. Benar sekali. Uang yang kugunakan untuk menyuap Bi Wencheng juga diberikan oleh Wensheng sendiri. Jadi setelah semua ini, Wensheng kaulah dalang sebenarnya. Kalian akhirnya mengakuinya sendiri. Wensheng, karena kau tahu kau akan terbongkar. Kau masih mengingatkanku. Kecelakaan mobil ibuku bukan kecelakaan. Mengapa kau harus melakukan ini? Aku tahu itu. Wen Yuking, kenapa kau ungkit lagi kecelakaannya dan tak mau lupakan? Aku selalu melindungimu. Aku menyuruh Wang Kei membunuh Wen Yuking. Kamu membunuhnya karena kamu takut aku jatuhkan. Kehilangan keluarga Wen sebagai dukunganmu. Tidak bisa menopang suamimu yang seperti vampir. Dan putramu yang tidak berguna. Wensheng, lalu kenapa kau kirim orang menyamar jadi anak buahku untuk menculik ibu Sang Zisuan dan kemudian menjebak Yang Zyukin? Apa? Bi Wencheng, bukankah kau menjebakku? Omong kosong. Mana mungkin aku punya waktu luang seperti itu? Wensheng, mengapa kau secara khusus menargetkan aku? Bukankah itu karena setelah gadis sialan ini kembali, aku punya firasat bahwa aku tidak bisa melarikan diri. Karena aku tidak bisa melarikan diri. Kalau begitu aku akan menyeret kalian semua bersamaku. Orang gila. Kalau begitu kamu perlu merenungkan dirimu sendiri. Dulu, kamu hanyalah salah satu bawahanku. Seekor semut yang rendah dan patuh. Mengapa kamu hanya? Karena kamu mendapatkan sedikit uang. Bisa bangkit dengan cepat di dunia. Bahkan lebih unggul dariku. Kau melakukan semua ini hanya untuk itu. Tepat sekali.
Aku tidak tahan kamu mendapatkan proyek. Dan kemudian pamer di depanku. Karena aku akan mati. Aku akan menyeret kalian semua ke neraka bersamaku. Dia sudah gila. Yuking, kamu benar. Ketika ketiga orang ini berkumpul, ini hanyalah situasi saling memangsa. Ya. Orang jahat pada akhirnya akan menghadapi pembalasan. Balas dendam ibumu akhirnya terlaksana. Balas dendam Bibi Song juga sudah terselesaikan. Ayo pergi. Dulu, mereka salah satunya adalah suami ibuku. Salah satunya adalah sahabatnya. Dan satu lagi adalah asistennya yang cakap. Namun pada akhirnya, dia dibunuh oleh 3 orang yang paling dia percayai. Di dunia ini, apakah kasih sayang masih ada? Wen Yuking. Dua orang tua dari keluarga Wen itu akhirnya dipenjara. Kamu akhirnya bisa bernapas lega. Tepat sekali. Berpura-pura gila dan bodoh selama bertahun-tahun ini benar-benar membuatku lelah. Untuk membuat Wen Yuking kembali ke rumah dan berurusan dengan mereka, kamu benar-benar berusaha keras. Memang aku sudah banyak berpikir. Sejak aku menemukan seorang guru untuk mengajarinya seni bela diri, aku takut dia, dengan kondisi fisiknya yang buruk, dan ketahanan psikologis yang bahkan lebih buruk, akan dibunuh oleh kedua orang tua itu yang Xiuqin dan Wen Zheng. Dibunuh. Aku bisa tahu. Kamu telah melatihnya dengan baik. Namun ada pro dan kontra. Sekarang mencoba mengusir Wen Yuking tidak akan mudah. Bagaimanapun juga, dia adalah pewaris sejati grup Wen. Kali ini, jangan biarkan aku terlibat dengannya lagi. Terakhir kali dia membuatku tak berdaya. Betapa konyolnya. Wanita yang kasar. Tidak ada feminitas sama sekali. Tidak seperti sayangku. Dia punya kebijaksanaan. Dan dia punya bentuk tubuh. Menjengkelkan. Tunggu sebentar. Wen Yuking. Wen Yao Yao. Mari bertemu. Ada yang kau butuhkan. Untuk menemukanmu. Tentu saja ada. Hao Jie. Kali ini, kau mungkin harus turun tangan lagi. Dan bahkan tidak bisa hidup normal. Dengan ini, aku ingin dengan tulus meminta maaf kepada Yao Yao. Pada saat yang sama, aku juga ingin menuduh Wen Yuking untuk menyembunyikan bukti. Kamu bahkan mencoba membunuhku untuk membungkamku. Aku harap pihak berwenang yang terkait bisa segera menyelidikinya. Kegaduhan daring bukan hanya tentang tuduhan palsumu terhadap Wen Yao Yao, tetapi juga metode tidak bermoralmu, mengabaikan ikatan keluarga, dan menuduh palsu serta sangat merugikan anggota keluarga. Semua yang telah kamu lakukan telah sangat berdampak pada grup. Oleh karena itu, para pemegang saham telah memutuskan untuk mencopotmu dari posisi ketua. Kejahatan Wen Zheng jelas bagi semua orang. Polisi sudah mengumpulkan bukti. Tuduhan palsu apa? Siapa di internet yang percaya itu? Lihatlah ini di internet. Komentar yang membanjiri. Bahkan jika kau punya bukti lalu kenapa? Tepat sekali. Demi kepentingan grup, kita harus mempertimbangkan kembali posisi ketua. Saat itu sudah disepakati bahwa selama Wen Yuking membawa keuntungan bagi kelompok perusahaan, meningkatkan keuntungan sebesar 10%, maka posisi ketua, tunggu, kau membiarkannya tetap di grup. Lupakan tentang keuntungan 10%. Aku takut seluruh grup akan menjadi persembahan pemakamannya. Seseorang pasti sengaja menargetkannya. Selama kita mencari tahu siapa orang itu, secara alami akan menjadi jelas apakah itu hitam atau putih. Bagaimana jika kita tidak bisa mengetahuinya? Kami tidak berani mempertaruhkan seluruh kepentingan grup denganmu, Wen Yuking. Demi grup yang didirikan ibumu dengan susah payah, kau harus pergi. Ya pergi. Jangan biarkan ibumu terlalu kecewa padamu. Apakah kau masih ingat bahwa seluruh grup didirikan oleh ibuku? Tentu saja kami mengingat pendiri grup. Namun itu 20 tahun yang lalu. Dalam 20 tahun sejak itu, kelangsungan hidup grup telah dipertahankan oleh para pemegang saham yang hadir di sini. Jadi ketika kami menyebut ibumu, itu hanyalah bentuk penghormatan atas kesetiaannya. Jadi maksudmu, ibumu melahirkanmu, tapi tidak membesarkanmu. Jadi dia tidak dianggap ibumu. Wen Yuking, jangan memaksakan keberuntunganmu. Semua yang hadir, siapapun di sini lebih memenuhi syarat darimu untuk menjadi ketua. Jangan kembali dan langsung mencoba menekan kami dengan status ibumu. Kau berpikir terlalu sederhana.
Aku tidak memenuhi syarat. Lalu, siapa yang memenuhi syarat? Wen Yao Yao. Kakak, apa kau begitu meremehkanku? Kakak, kerugian yang kau timbulkan padaku sebelumnya bisa kumaafkan. Tapi sekarang, aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat grup ini karena dirimu yang hancur seketika. Bagaimanapun aku juga bermarga Wen. Marga Wen. Aku tidak pernah berpikir marga yang paling kubenci akan menjadi alat tawar menawarku untuk posisi ini. Pertama, prioritaskan situasi keseluruhan. Kita bisa mengganti nama belakang kita nanti. Baiklah. Kalau begitu mari kita tidak membahas marga untuk saat ini. Mari kita bahas dulu persentase kepemilikan saham Wen Yao Yao dan keuntungan yang telah dia hasilkan untuk perusahaan. Dibandingkan denganku, itu tidak seberapa. Lagi pula, dia seharusnya tidak mengancam semua orang. Kakak, kau tidak boleh bicara sembarangan. Pertama kali aku bertemu semua orang. Aku sudah bilang, setiap rahasia kalian, aku bisa tahu. Jika tidak benar-benar diperlukan, aku tidak akan pernah ikut campur sedikit pun. Namun metode kalian benar-benar terlalu keji. Kalian semua, katakan padanya kalian sukarela mendukungku. Aku tidak mengancam kalian. Apakah itu janji yang kau buat pada mereka? Kau mengkhianatiku. The film was translated Ini bukan pengkhianatan, and narrated by melainkan Ned menemukan Media. jalan kembali dari kesalahan. Ketua, kali ini aku di sini untuk menebus dosa. Aku tidak memanggilnya. Sebenarnya kalian semua tahu di dalam hati kalian, siapa di antara mereka yang lebih cocok untuk posisi ini. Jangan lupa, Wen Yuking sekarang benar-benar kehilangan reputasinya. Ini bisa sangat merusak reputasi grup. Kalau begitu aku akan membiarkan semua orang melihat siapa sebenarnya yang merusak reputasi grup. Kau, mengapa kau di sini? Nona Wen, aku salah. Aku seharusnya tidak bicara omong kosong daring. Apa yang dikatakan daring? Itu semua dia. Itu semua Wen Yao Yao yang menyuruhku mengatakannya. Itu dia. Dia ingin orang-orang itu menyerangmu. Dia ingin semua orang merundungmu secara siber sampai mati. Zhang Hao seomong kosong apa yang kau bicarakan? Keluar. Ketika Xiang Hao Se menghadap kamera langsung dan merusak reputasiku. Kenapa kau tidak bilang dia berbicara omong kosong? Jala, kaulah yang menyebabkan ini. Aku tidak tahan lagi. Jika bukan, karena aku menyukai wajahmu, aku tidak akan membantumu lagi dan lagi. Jika aku cukup bodoh untuk membantumu lagi, aku akan benar-benar tamat. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah pribadimu, keluar. Wen Yuking, aku sudah meminta maaf padamu. Jangan biarkan dia datang mencari masalah denganku. Dia orang yang ceroboh. Dia? Mungkinkah dia? Wen Yuking, apa sebenarnya yang kau lakukan? Mengapa kau selalu lebih beruntung dariku? Mengapa aku bekerja begitu keras dan merencanakan selama bertahun-tahun? Mengapa semua orang mengkhianatiku begitu saja? Kau sama saja seperti Wen Jiang dan Yang Xiuqin. Kau tidak akan pernah mengerti. Baiklah, aku tidak ingin tahu sekarang. Sekarang aku akan membunuhmu. Wen Yuking, aku akan membunuhmu. Sudah kubilang, aku akan melindungimu. Kakak Musi. Apa kau pikir aku tidak berguna? Kau seperti pahlawan. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Sungguh. Kau sangat berani. Kalau begitu bisakah aku mendapatkan sedikit komisi lagi? Maksudku, meskipun aku tidak sebaik mereka dalam bertarung, aku melindungimu dengan nyawaku. Aku melindungimu dengan nyawaku. Kakak Musi. Kakak Musi. Kau selalu bilang aku terlalu keras kepala. Tapi pernahkah kau memikirkannya? Itu karena aku memilikimu di sisiku. Sehingga aku bisa percaya diri dan kuat. Kakak Musi, aku sangat membutuhkanmu. Dikonfirmasi bahwa Wen Yao Yao memang menderita penyakit mental. Namun itu bukan jenis delusi yang kami diagnosa, melainkan psikosis tipe mangit. Jadi, dia tidak ditangkapkan. dia saat ini berada di rumah sakit jiwa untuk sementara waktu. Tapi dia bisa keluar kapan saja. Kamu harus hati-hati. Sup ayam yang ibu masak untukmu. Kamu harus meminumnya selagi hangat. Jangan menunggu sampai Bimuze bangun. Hanya agar kamu tumbang. Kakak Sisuan, menurutmu dia masih akan bangun? Yukin,
Aku tahu, kamu selalu memiliki sesuatu yang belum terselesaikan di hatimu. Tapi ada satu The hal, film was kamu juga perlu translated memiliki and empati. narrated Bagaimanapun by Bi Wencheng Ann adalah Nina. ayahnya. Aku tahu. Aku tahu kamu tidak bisa memaafkan Bi Wencheng atas apa yang dia lakukan pada ibumu. Tapi karena dia mencintaimu, dia memilih untuk menerima apa yang kamu lakukan pada ayahnya. Sebagai perbandingan, dia lebih menderita. Kakak Musi. Kakak Musi. Kakak Musi. Kakak Musi, kenapa kau begitu bodoh? Aku sangat takut kehilanganmu. Kalau begitu bisakah kita melepaskan semua dendam kita? Dan resmi bersama. Aku akan selalu berada di sisimu, Kakak Musi.